Selamat pagi anak-anak, kembali melanjutkan pembelajaran bimbingan dan konseling mengenai penggunaan media sosial dengan bijak. Kita akan melihat bersama nanti, kita akan mempelajari bersama tentang penggunaan media sosial dengan bijak ya. Tujuan layanan hari ini yang salah satu ada 4 poin. Yang poin pertama mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. Nanti akan kita lihat bersama tentang kasus penyebaran hoax, berita hoax ya, yang tentunya sangat merugikan orang lain. Yang kedua, tata cara penggunaan medsos, mengklasifikasikan perilaku bijak dalam penggunaan medsos. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan medsos. Oke, kita akan melihat dulu dari portal berita kompas.com ya. Mister selalu mengambil dari sumber yang cukup valid, menurut Mister cukup valid ya, dari kompas.com. Kita lihat dulu tentang perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. Salah satu contohnya adalah penyebaran hoax ya. Bisa kita lihat bersama dalam portal Kompas. Sebaran hoax soal COVID-19. Kita tentang COVID ya, sebaran hoaxnya ya. Tersangka mengaku iseng. Dari 43 kasus yang diproses Polda Metro Jaya, ada sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka anak-anak ya. Dugaan penyebaran berita bohong wabah virus corona gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri lebih rincinya ya. Salah satu contohnya mungkin menyebarkan video berdurasi 20 menit tentang seseorang yang diduga terinfeksi virus corona di salah satu pusat perbelanjaan. Padahal berita itu tidak benar seperti itu anak-anak, dan itu bisa menjadi berita hoax gitu, seperti itu ya. Dan pidananya cukup berat anak-anak ya. Nanti kita akan lihat dalam pasal UU IT ya di kompas.com, dan dalam portal kompas.com anak-anak bisa dilihat bahwa Polri memberikan statement tentang penyebar hoax corona bisa kena UU IT anak-anak dan terancam 6 tahun penjara tuh. Bisa kita bayangkan ya anak-anak ya, dengan kita tidak bijak dalam menggunakan medsos, bisa terancam 6 tahun penjara gitu. Apalagi dengan kita menyebarkan berita hoax yang berkaitan dengan saat ini, mungkin berkaitan dengan virus corona ya anak-anak ya. Bahkan di portal CNN bisa kita lihat bersama bahwa ancaman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar bagi penyebar hoax tentang virus corona anak-anak. Ya, maka dari itu pada seri pembelajaran kali ini kita perlu mempelajari tentang pentingnya bijak dalam penggunaan media sosial ya anak-anak ya, supaya tidak dengan seenaknya kita menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu berita itu benar atau fakta atau berita hoax. Karena dengan tidak bijak menggunakan media sosial akan terkena ancaman penjara anak-anak, dan kita tahu ancaman penjaranya cukup mengerikan ya, 6 tahun bahkan bisa terkena denda 1 miliar anak-anak ya. Yang pertama, kita perlu belajar tidak share info pribadi ya. Dalam kali ini kita harus berhati-hati dalam membagikan info pribadi. Sebaiknya menahan diri untuk share informasi yang berkaitan dengan alamat rumah, nomor ponsel, atau kegiatan rutin sebagainya ya. Jangan sampai informasi penting itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Selanjutnya kita juga perlu menjaga inner circle anak-anak ya, lingkungan followers kalian gitu. Kalian kan punya followers itu di Instagram, di Facebook, atau mungkin di TikTok ya. Kalian perlu menjaga juga, periksa kira-kira siapa follower temanmu di media sosial gitu, atau adakah orang yang sering iseng atau apa gitu. Kalian juga harus was-was diri ya anak-anak ya, perlu menjaga inner circle di lingkungan sosial media kalian ya. Kita juga perlu menjaga etika juga ketika bersosialisasi. Tentunya kita harus memperhatikan etika gitu anak-anak ya, termasuk dalam bersosialisasi melalui media sosial ya. Citra diri kalian akan dikaitkan dengan
apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis di media sosial. Jadi tetap jaga etika sebaik mungkin ya anak-anak ya, terutama ketika kalian memberikan komentar-komentar di portal orang lain gitu ya. Dan juga tidak memberikan komen-komen yang berkaitan dengan sara atau hoax ya. Seperti kita lihat tadi, ada itunya anak-anak ya, ada konsekuensinya apabila kalian menyebarkan berita hoax ya, salah satunya hoax tentang virus corona tadi ya anak-anak ya. Tentunya hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar gitu. Dan itu akan merugikan orang lain anak-anak. Yang kelima, tentunya kalian juga harus mencantumkan sumber ya apabila kalian ingin memberitakan suatu hal seperti yang Mister tadi sampaikan tentang berita hoax. Mister ambil dari sumber ya anak-anak ya. Mister ambil dari sumbernya dari kompas.com ya, yang menurut Mister juga cukup valid gitu ya. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan ya anak-anak ya, supaya kamu tidak dituduh sebagai plagiat atau mencuri konten orang lain jika posting gambar atau quote tanpa menyebutkan sumber aslinya ya. Dalam bermedia sosial tentunya juga bisa untuk menjadi sarana pengembangan diri anak-anak. Jadikan media sosial sebagai sarana bagi kamu untuk mengembangkan diri kamu ya. Kamu dapat membagikan hasil karyamu mungkin melalui IG, Instagram, Facebook, ilmu maupun pandangan suatu hal. Kamu bisa menimba ilmu juga melalui media sosial ya, melalui kelas online atau follow akun-akun yang membawa dampak positif ya anak-anak ya, bagi pengembangan diri kamu sendiri ya. Sekarang kan banyak itu di media sosial akun-akun yang membawa dampak positif gitu ya anak-anak ya. Kalian bisa mengikuti hal-hal yang seperti itu saja gitu. Salah satunya tadi sarana pengembangan diri dan juga membangun jaringan anak-anak ya. Kalian bisa menggunakan media sosial untuk membangun jaringan dalam lingkungan sosial gitu, baik itu dalam pekerjaan, bisnis maupun persahabatan. Bila kamu mempunyai usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu gitu ya. Nah, kalian bisa memposting iklan tentang usahamu salah satunya ya, di jejaring dengan follower kalian ya. Jadi dalam seri kali ini kita belajar tentang bijak dalam bermedia sosial supaya kalian tidak sembarangan dalam menggunakan media sosial ya. Karena kita tadi sudah melihat bahwa ada konsekuensi yang harus kalian ketahui, bahwa apabila kalian share berita-berita yang hoax, yang tidak benar, kalian bisa terancam UU ITE ya, dimana ancaman penjaranya sampai 6 tahun. Oke anak-anak, untuk kali ini kita sedikit saja untuk pembelajaran seri kali ini ya. Minggu depan kita akan sedikit kuis menggunakan aplikasi game based learning. Minggu depan akan Mister coba aplikasikan menggunakan aplikasi tersebut. Kita akan bermain kuis ya, tapi menggunakan game. Kita akan coba minggu depan ya, berkaitan dengan protokol kesehatan dan juga tentang bijak dalam bermedia sosial ya. Sekitar pembelajaran kita selama 2 minggu ini atau 3 minggu ini ya. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Mister. Terima kasih.